Allah, selanjutnya mari kita ikuti dengan seksama mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh muballigh kita Fadilatul Mukarram Al-Habib Abdullah Rifki Al-Adrus alaihi fadl mashkur. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru yang kita selalu harapkan doa serta keberkahannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya di dunia wal akhirah. InsyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami sampaikan pula kepada seluruh darah daging baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang duduk bersama-sama kita di hari ini. Syukur kita kepada Allah, di hari ini kita kumpul bersama cucu-cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saksikanlah kami duduk di dalam majlis yang mulia ini karena membawa cinta kami kepada Allah dan Rasul. InsyaAllah sebagaimana Kau kumpulkan kami bersama darah daging Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam ini, Engkau kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah bersama datuk-datuk beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus kepada keluarga marhum sahibul haul Bapak Haji Rahmatullah bin Abdul Rashid. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Allah jadikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Allah kumpulkan dan Allah terangkan di alam kuburnya sehingga Allah kumpulkan bersama orang-orang saleh, di mana doa setiap anak yang akan sampai kepada orang tuanya InsyaAllah menjadi wasilah kebaikan untuk orang tua kelak sampai ke dalam syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Khusus hadiri wal hadirah, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhalmati jahli wad dayajiri ila nuril islami wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'am. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأبحار معدين سرك الأسماء فهم سفور النجاة إيمانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته إلى يوم الدين. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita duduk bersama-sama persis di malam di mana Allah menitipkan satu bulan yang setiap taubatnya diterima oleh Allah. Telah masuk di tengah kita, masuklah kita di bulan Rajab, bulan yang penuh dengan ampunan. Maka kesempatan di hari ini sama-sama kita meminta kepada Allah
Ya Allah, jangan kau bangkitkan kami dari majlis yang mulia ini, melainkan semua dosa kami kau ampuni ya Allah. Diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal. Salawat beserta salam berlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah, kepada tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib. Bukan karena soal adab Al-Faqih duduk di kursi, karena kalau 10 menit berdiri kaki sebelah kiri ini rasanya kesemutan, nggak bisa lagi diangkat kaki. Jadi ada penyempitan syaraf di belakang ini. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit. Terima kasih, sehat walafiat. Mudah-mudahan berkah terapi ini Allah jadikan satu penyebab Allah sembuhkan penyakit, sehingga kita bisa terus dakwah di jalan Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tiada kata yang paling indah bagi setiap orang tua memiliki anak yang saleh-saleh. Doa dan harapan bagi setiap orang tua memiliki anak yang bermanfaat dunia wal akhirah. Hadir di tengah kita ini semuanya belum tentu semuanya memiliki anak, tapi kita semua adalah anak daripada orang tua kita. Ada satu peristiwa, seorang wali min awliyaillah berjumpa dengan saat melintasi satu pemakaman. Terlihat banyak sahibul magam, mereka berebut di dalam doa-doa. Ini kalau kita kirimin doa gini nih, yang meninggal kan kita sebut nih wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin. Semuanya ngedapetin Al-Fatihahnya. Semuanya dapat doa dari kita. Dari masyriq ilal maghrib, dari barat sampai ke timur, semua mereka dapat. Berbondong-bondong berebut ngambil doa, tapi ada satu orang duduk diam, enggak ikutan berebut. Lalu ditanya oleh seorang wali ini, "Wahai Tuhan, kenapa engkau tidak ikut bersama mereka untuk mengambil doa dari kaum muslim?" "Wahai orang saleh, aku telah mendapatkan apa yang aku inginkan dari keluarga." Dicari tahu siapa ini sahibul magam, siapa keluarganya. Cari tahu ternyata dia ini punya anak satu. Anaknya tinggalnya hidupnya di pasar, rumahnya toko, tokonya ya rumah. Paham ya? Bukan orang Al-Hawi, bukan. Walhasil dicari tahu dapat ketemu ini anak muda. Saat ditunggu di depan toko, tokonya masih tutup. Saat dibuka, ini seorang wali datang ke tempat toko tersebut lalu mengatakan, "Tolong saya minta minyak ini." Gak banyak ngomong, diambil, dikasih, enggak bicara sama sekali. "Ini berapa harganya?" Cuma nyaut harganya sekian. "Saya mau yang itu," ambil lagi. "Berapa harganya?" "Sekian." Seakan-akan gak butuh pembeli. Sedangkan kita tahu pembeli adalah aja. Layanin yang benar dong. Model kayak kita digituin, insya Allah gak bakal lagi datang kita ke toko. Lalu seorang wali ini ngomong, "Wahai anakku, bukankah aku sebagai raja hari ini? Aku adalah pembeli. Tidakkah kau melayani aku dengan baik?" "Wahai Tuhan, demi Allah, aku ingin banyak berbicara, tapi ada sesuatu yang wajib aku lakukan." "Apa yang kau lakukan?" "Setiap hari aku harus menghatamkan Al-Quran dan aku hadiahkan untuk keluarga dan orang tua." Satu hari khatam Al-Quran untuk orang tua dan keluarga. Mudah-mudahan kita jadi anak yang bakti kepada orang. Ini dapat anak begini kapan kita dapat? Kita dapat sekarang nih anak di dalam kandungan bikin kesel, udah lahir makan marah tambah bikin kesel. Tengah hari bentet main lato-lato. Betul. Handphonenya agak berkurang, alhamdulillah. Handphone berkurang, darah naik.
Habib, ada apa? Subhanallah. Mudah-mudahan kita punya semua nih, kita semua, kita pribadi, kita jadi anak yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Pendidikan untuk anak wajib hukumnya bagi setiap mukmin. Di dalam pendidikan, di dalam agama wajib hukum. Makanya kita kalau punya anak jangan langsung taruh di madrasah. Ini laki-laki, ini bapak. Seorang laki-laki disebut sama Allah tuh banyak di dalam ayat Al-Quran. Disebut cara pendidikan yang paling baik adalah seorang ayah yang mendidik anak-anak. Ada satu kisah yang bernama Muhammad kecil. Ada sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat dimana beliau sedang menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sebentar akan kembali kepada Allah. Wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya dalam keadaan hamil 9 bulan. Datang pembantunya, khadamnya datang, tuan pulang. Istrimu udah mau melahirkan, dicuekin. Datang kedua kali, tuan, istrimu sudah melahirkan, dicuekin. Sampai selesai Rasulullah wafat, ini sahabat pulang ke rumah. Aku mendengar tadi istriku telah lahiran. Mana anaknya, laki atau perempuan? Laki-laki. Beri nama dia Muhammad. Nih, nama itu ternyata salah satu doa yang mujabah. Doa yang pasti akan diterima oleh Allah hanya berupa nama. Kadang anak sekarang dikasih nama tuh macam-macam. Ada yang namanya ke Eropa, hidung pesek. Nama bule, mata pelur. Boleh kasih nama yang baik, silakan. Tapi alangkah baik punya anak dikasih nama yang berupa yang Islamnya tuh kelihatan gitu. Kenapa sih, apa manfaatnya? Saya punya guru Habib Quraish bin Qasim bin Ahmad Baharul, beliau mengatakan, waktu istri saya hamil 2 bulan, saya bilang, Habib, saya minta nama antar sama Habib Umar, katanya. Sama Habib Umar bin Habib Syekh Abu Bakar misalnya. Saat saya jumpa dengan Habib Umar, saya colek lagi Habib Quraish bin, minta nama. Sebut sama Habib. Dilihatin muka saya, disebut Muhammad Faqih, katanya. Anak umur masih 2 bulan di dalam kandungan, dikasih nama laki-laki. Saya bilang, tolong dong, nama perempuan dikasih juga. Udah jangan banyak ngomong, udah anak lo laki-laki, katanya. Dari mulai di dalam kandungan saya panggil pagi saya sebut namanya. Saya kepikiran kalau keluar perempuan saya ganti namanya Fadiyah. Mau apa lagi udah. Ternyata subhanallah keluar laki-laki. Keluar laki-laki. Saya laporan lagi ke Habib Umar. Habib, alhamdulillah saya punya anak laki-laki keluar. Muhammad Faqih, kata Habib Umar. Habib Umar masih ingat kalau beliau ngasih nama Muhammad Faqih. Saya bilang, iya betul namanya Muhammad Faqih. Saya tanya sama guru saya Habib Quraish, Habib, apa manfaat nama yang diberikan orang tua buat kita? Kita ini hamba yang banyak dosa, kata Habib, yang hidupnya selalu banyak maksiat di hadapan Allah. Minimal karena nama Allah kasih syafaat buat kita. Contohnya Habib, saat nanti di yaumil kiamah ada namanya Muhammad, ada yang namanya Abdul Rahman, ada yang namanya Abdul Rahim, ada yang namanya Abdul Rashid. Salah satunya mereka adalah seorang wali. Yang disebut seorang wali, maka disebut namanya Abdullah, Muhammad, Ahmad, Hasan, Husin. Begitu disebut seorang wali, kita kan punya nama sama. Ya kita berdiri juga, malaikat nyambut. Ya Allah, ini bukan nih, ini hamba ahli maksiat katanya. Ini orang ahli maksiat. Apa jawaban Allah? Masukkan dia di dalam golongan orang-orang seorang wali dan orang-orang saleh. Dapat syafaat dari nama yang baik. Ini kita ngasih nama kan macam-macam. Coba nama Islam diganti ke nama-nama Eropa, keren juga. Abdullah Messi. Bagus namanya. Betul kan? Ia dapat yang kita sukakan juga bisa, kan begitu? Muhammad Ronaldo. Itu kan keren. Yang penting ketempel nama-nama baiknya. Insya Allah. Manfaat nama ini luar biasa. Si Muhammad kecil dari umur 1 tahun. Sahabat Nabi SAW, Muhammad kecil ini
Dari umur 1 tahun dibangunin, lagi tidur dibangunin, nah bangun. Suruh liatin orang tuanya lagi sholat malam, suruh bangun, nggak disuruh ngapa-ngapain, suruh bangun. Saat umur 2 tahun dibangunin 2 kali, sholat tahajud sama subuhnya. Disuruh bangun, nggak disuruh ikutin sholat. Umur 3 tahun mulai Muhammad kecil ini dibawa ke masjid, ke musola, ke majlis. Saat setelah dibawa, sampai singkat cerita Muhammad umur sampai 5 tahun. Adu balap lari sama bapaknya, siapa duluan sampai ke masjid. Umur 5 tahun Muhammad udah hafal Al-Quran, sunnahnya sering dijalani, sholat tahajud tak pernah ditinggalin, duhanya dijalani. Anak kita 5 tahun lagi ngapain? FF, Mobile Legend, PUBG. Yang mudanya ngapain? Slot. Betul? Betul? Bukan orang sini, bukan. Sono. Saya tanya aslinya mana? Contoh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saat si Muhammad umur 9 tahun, Muhammad lagi taklim sama ayahnya, ternyata tiba-tiba ada terdengar hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Muhammad kecil dia lari masuk ke gudang, ambil pedang, ambil perisai, bawa kuda bapaknya. Kuda ini gede ni setengah mati. Pakai baju perisainya dalam keadaan kebesaran. Ada di barisan paling depan. Khalifah di saat itu bilang, ini anak siapa? Sahabatnya, saya. Bawa dia pulang. Ini anak belum cukup umur, karena umur 12 tahun baru boleh diikut ajak perang. Peperangan boleh umur 12 tahun, tapi 9 tahun belum boleh. Muhammad kecil diambil, digendong sama ayahnya. Begitu saat digendong, si Muhammad kecil mulai ngeritik. Ayah, bukankah ayah selalu mengajarkanku tentang bagaimana menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW? Ya betul, wahai anak. Bukankah peperangan ini adalah salah satu sunnah Nabi? Maka izinkan aku menjalankan sunnah Nabi SAW. Izin dengan khalifah, Muhammad dilepaskan. Maka khalifah mengatakan silahkan ikut peperangan. Di dalam riwayat Muhammad kecil ini dapat membantai 70 orang kafir. Dibunuh, dipenggal kepalanya. Selesai peperangan dicari para mujahid. Ternyata di satu sebelah pojok ada anak kecil. Begitu dibuka ternyata Muhammad telah tewas. Di dalam riwayat puluhan anak panah menembus dada daripada Muhammad kecil. Palanya udah mau terlepas, tangannya hilang. Orang tua ngeliatinnya sedih, nangis. Kenapa? Karena anaknya. Tapi ini sahabat ngeliat ini anak tertawa terbahak-bahak. Sahabat bilang, udah maklum ini orang gila, udah di bapak udah gila. Ditanya sama sahabat, wahai sahabatku, apa yang saat ini engkau melihat anakmu dalam keadaan tertawa? Apa jawabannya? Wallahi, aku melihat Muhammad saat ini sedang bersendang gurau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kecintaannya kepada Nabi, menjalankan dan tertanam ilmunya Nabi, maka beliau saat mati pun dijemput oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayuhal hadirin jamaah rahimahullah. Tidak ada kata yang lebih baik tatkala kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ada manfaat di dalam kehidupan jika kita mati tidak membawa iman kepada Allah. Alhamdulillah Allah kasih panjang umur kita sampai berjumpa bulan Rajab. Allahumma barik lana fil Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fil Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fil Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Allah kasih panjang umur kita di bulan Rajab. Maka persiapan Allah memberikan kita bulan Rajab ini luar biasa ternyata. Gak diberikan kepada umat lain kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Di dalam bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini ada peristiwa yang luar biasa yang sampai sekarang kita udah pasti tahu tentang salat 5 waktu yang diberikan kepada Nabi untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ini peristiwa kalau boleh diukur, tak bisa diakali, nggak boleh. Ada sebagian yang menyatakan bahwa Nabi SAW jalan Isra wal Mi'raj ruhnya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakinkan bahwa Nabi Isra wal Mi'raj
jasad dan ruh berjumpa dengan Allah Subhanahu. Masuk ke dalam ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi, dikatakan Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Yang dikatakan seorang hamba adalah ruh dan jasad. Kita ini hamba Allah atau bukan? Kita ini hamba Allah atau bukan? Kata siapa? Kata siapa? Kata diri kita sendiri dong. Siapa yang jelas dikatakan seorang hamba? Ciri-ciri yang dikatakan seorang hamba menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan. Ini adalah hamba. Nah sekarang kita ini udah ngejalanin apa belum? Nggak usah dijawab, jawabnya dalam hati aja. Kita ya lebih banyak menjalankan satu kemaksiatan atau perintah dari Allah. Jawabnya dalam hati juga. Kalau kita dibilang sebagai hamba Allah, saya sampai detik ini, saya pribadi, saya masih ngerasa saya belum pantas. Sebagai hamba Allah masih belum pantas, masih banyak dosa yang kita jalani. Kadang mata, kadang mulut, kadang hati. Lihat orang bawa ini gedek aja. Orang punya nih tetangga punya motor baru, kita tempel boy. Melihat tetangga punya kulkas, kita yang menggigit. Punya mobil, datang mobil baru, yang namanya tetangga kalau udah empat aja, tapi mudah-mudahan Allah jaga hati kita semua. Kadang kita suka begitu. Tapi Nabi SAW dikatakan oleh Allah sebagai hamba, bahwasanya Allah mempercayakan titel seorang hamba kepada Nabi Muhammad SAW. Karena saat itu Nabi dikasih dua, disuruh pilih, wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, ada salam dari Allah, engkau ditanyakan mau jadi seorang raja, kaya raya, apa mau jadi seorang hamba? Jawaban Nabi nggak pakai mikir, jawab langsung, saya ingin menjadi seorang hamba. Kalau model kita ditanya begitu, gue udah tahu jawabannya. Saya mau tanya di bapak yang ada di situ, mau jadi orang kaya, apa mau jadi hamba? Mulai bingung kan jawabnya. Kalau saya, nih, yang kedua deh, kalau jadi hamba atau jadi orang kaya, agak bingung pilihannya. Saya mau tanya, mau hidup kaya, apa mau hidup berkah? Mau hidup kaya atau mau hidup berkah? Kalau saya mah, kalau ditanya, saya mau jadi orang kaya yang berkah. Kenapa? Minta sama Allah jangan tanggung-tanggung. Kadang kita ya Allah berikan keberkahan buat kita, iya berkah, beli beras pakai berkah. Betul. Minta jadi orang kaya yang berkah. Lihat Nabi Muhammad SAW, orang yang kaya juga berkah. Nabi Muhammad SAW. Lah kebayang tiap hari ngasih makan orang, pagi, siang, malam, nggak kurang dari 100 orang dikasih makan, nabinya nggak makan. Bedanya kita sama Nabi, bedanya sama kita sama Nabi. Kalau makanan enak dikasih ke orang, itu Nabi. Yang nggak enak, Nabi makan. Beda nggak gitu? Yang enak kita kasih siapa? Keluarga. Yang nggak enak, kasih tetangga. Tuh kita. Makanya kita kalau dibilang seorang hamba, ini nggak mungkin banget kita kalau dibilang seorang hamba. Tapi belajar untuk menjadi seorang hamba yang taat apa yang dikatakan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Saat dimana Nabi SAW Isra wal Mi'raj. Ini pokoknya kalau ada yang bilang Nabi Isra wal Mi'raj ruhnya, terserah dia mau bilang apa. Tadi kita dengar di dalam Rawi Ad-Diba, Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan, "Tsumma aruduhu minal arash qabla yafrudal faras wa qadna jami'al ma'an." Kemudian Allah angkat Nabi Muhammad SAW sampai ke langit, turun kembali sebelum tempat duduknya dingin. Tadi kita asyrafal kan? Asyrafal kan? Duduk lagi tempat itu udah dingin apa belum? Dingin udah. Lamaan asyrafal dibanding Nabi Muhammad SAW saat sampai ke Masjid Aqsa, sampai lagi ke Sidratul Muntaha, sampai ke Baitul Ma'mur, di mana berjumpanya dengan Allah Subhanahu. Tapi ada yang indah di sini. Nabi Muhammad SAW, kalau cerita Isra wal Mi'raj, insyaallah kita semua udah pada paham betul insyaallah. Ada keindahan di sini. Kita mendengar bahwasanya Nabi Musa alaihissalam memberikan satu arahan kepada Nabi
Saat setelah Nabi berjumpa dengan Allah, turun berjumpa dengan Nabi Musa, ditanya, "Ya Muhammad, ada oleh-oleh apa dari Allah?" "Aku diperintahkan untuk memberikan sholat 50 waktu kepada umat, ibadah 50 waktu." Kata Nabi Musa, "Baik, kurangi, gak bakal mampu." Nabi Musa wadahnya gede-gede umatnya. Kalau boleh dibilang, kemarin baru ketemu, beberapa tahun yang lalu baru ketemu tongkatnya Nabi Musa 13 meter. Tongkatnya 13, segimana orangnya. 50 waktu nggak kuat, turun naik lagi, minta kurang lagi, turun lagi. Ternyata Nabi Musa suruh naik turun. Rindunya kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam riwayat dikatakan Nabi Musa waktu ingin berjumpa dengan Allah kan nggak bisa tuh. Tapi begitu saat Nabi berjumpa dengan Allah, turun lagi, wajahnya Nabi begitu indah luar biasa. Saat berjumpa dengan Nabi Musa peluk Rasul SAW. Ditanya, "Ya Muhammad, ada oleh-oleh apa?" "Sekian wahai Nabi Musa." Naik lagi, turun, dipeluk lagi, ditanya lagi. Begitulah terus menerus Nabi Musa sampai Rasulullah malu untuk meminta pengurangan lagi dari mulai 50 sampai 5. Nabi Musa punya kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perantaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu banyak juga peristiwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sholat di belakang Nabi, mau ngisinya itu di sebelah kanan Nabi dulu. Gak mau di sebelah kiri, penuhnya sebelah kanan dulu. Kenapa Bib? Kok setiap kali Nabi, sahabat yang diisi sebelah kanan dulu? Karena semua sahabat menyatakan saat setelah Nabi selesai di dalam salat mengucapkan salam, "Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah." Apa jawaban sahabat? "Wallahi, begitulah indahnya cahaya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjumpa dengan Allah." Makanya ayuhan hadirin, kita Isra wal Mi'raj kan nggak mungkin ke Masjidil Aqsa dalam sehari semalam. Yang kita lakuin ini saat kita mau cerita sama Allah ya di dalam sholat. Kadang manusia ini suka nyari ke orang juga. Kalau kita punya harapan kepada manusia, siap-siap akan mendapatkan kekecewaan. Tapi kalau kita harapan kepada Allah, pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Dan setiap kesulitan di dalam kehidupan tidak akan pernah Allah berikan kebuntuan, melainkan Allah berikan jalan keluar. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al